Dan yang saya tanyakan Mak Ustadz begini, itu tema-tema di dalam Al-Quran kan sering loncat gak terduga gitu ya Ustadz ya. Padahal dikatakan bahwa Al-Quran itu sudah terinci di Lauh Mahfuz, diturunkan pada saat bulan Ramadan sekaligus. Padahal kemudian di samping itu kita juga memahami bahwa 23 tahun berurutan. Nah, ini penjelasannya bagaimana Ustadz? Saya masih rancu di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya setuju dengan Ibu nih. Dengar kata Ibu tuh. Bikin tafsir ya. Anda sekarang sudah ada internet, gampang banget mengakses ilmu pengetahuan itu ya. Saya nggak tahu caranya Pak Kures sama Buya Hamka nyusun tafsir kayak apa, ribetnya zaman dulu. Ya Allah, tuh orang jenius banget ya. Masya Allah. Maka Ibu tadi pesan tulis. Yang kedua Ibu, proses penulisan Al-Quran itu kalau yang pakai diskursus yang umum, yang konvensional, itu menggunakan fase inzal dan tanzil. Pakai anzalna sama nazalna. Yang anzalna itu turun gelondongan. Jadi Allah sudah punya paket buat kita umat manusia dan jin. Nah, gelondongannya sudah, yaitu sudah selesai. Nah, tapi untuk diturunkan ke Nabi pakai nazalna, pakai bertahap. Sebab kalau langsung turun gelondongan, yang ngapalinnya susah Bu. Tiba-tiba Nabi dikasih Al-Quran 6.236, sahabatnya capek ngapalin. Tapi kalau turunnya 555 kan gampang ngapalinnya. Pertama, sahabat memang penghafal ulung ya, zaman dulu orang Arab sangat kuat hafalannya. Yang kedua, jumlahnya tidak banyak. Nah, yang ketiga, yang gak kalah penting adalah Al-Quran turun itu untuk merespon beberapa peristiwa, itu direspon Al-Quran langsung. Sehingga kalau misalnya respon Al-Quran ini turun sementara peristiwanya baru terjadi 2 tahun kemudian, rada aneh. Peristiwa sudah jadi, peristiwa belum ada, sudah direspon. Nah, ada beberapa ayat yang turunnya sebagai sebuah respon dari peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Dan peristiwa yang terjadi zaman Nabi itu akan terjadi lagi di zaman setelahnya, sehingga kita nggak kesulitan untuk mencari solusi karena zaman Nabi sudah ada masalah ini, diberi solusi Al-Quran. Maka saat bentuk yang sama terjadi zaman kita dan zaman setelah kita juga sudah tahu cara menyelesaikannya. Nah, itu proses turunnya Al-Quran, inzal dan tanzil. Ada yang langsung, ada yang bertahap. Hikmahnya sangat besar. Dan hebatnya Al-Quran, ketika diturunkan tidak berurutan, dia tetap nyaman. Dan ketika dijadikan satu, tetap nyaman. Tidak ada satu teks pun yang sekuat ini ya. Alhamdulillah seperti itu Al-Quran kita. Al-Quran kita ketika turun ayat cuma 5 saja, sahabat bisa mengimani, bisa mengamalkan dengan baik. Dan ketika sudah turun semua lalu disusun dalam satu mushaf dengan urutan yang Nabi ajarkan, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, itu kita ternyata juga nyaman gitu. Dan salah satu hasil yang hikmah dari Al-Quran yang seperti yang barusan kita baca adalah ternyata bahwa Al-Quran menganggap penting semua hal. Karena kita baru saja membicarakan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasul, lalu ngomong lagi masalah sholat dan zakat, lalu ngomong lagi masalah bertamu. Ternyata semua itu penting, tidak boleh dibeda-bedakan gitu. Jangan sampai ada orang yang jago, sangat jago dalam ibadah, puasa mulu, tahajud mulu, tapi sama tetangga tidak menyapa. Nah, berarti kurang sempurna, karena ayat Al-Quran menghendaki juga kita punya etika yang baik. Atau sangat soleh, ibadahnya kuat tapi pelit, ya jangan, karena ada ayat zakatnya di sini. Atau orang yang dermawan lalu nggak mau sholat, saya udah cukup lah dengan dermawan saya, nggak usah sholat. Enggak, ternyata ada perintah sholat juga. Nah, itu kayak gitu. Salah satu hikmah yang menyenangkan dari penafsiran surat tahlili adalah kemudian kita bisa mengapresiasi banyak aspek yang mungkin dianggap sepele, tetapi karena dia disebut berurutan dengan konsep-konsep penting seperti akidah, sholat, zakat, maka kita bisa simpulkan bahwa konsep ini pun penting, sama sebagaimana sholat, zakat,
penting, maka etika bertamu juga penting, etika bertetangga juga penting. Maka yang muncul adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, bukan orang yang beriman tetapi tidak beramal soleh. Beramal soleh gimana? Ya dengan ketika dia menjadi rakyat, menjadi anak buah, dia jadi anak buah yang soleh. Ketika menjadi pemimpin, pemimpin yang soleh. Menjadi suami, suami yang soleh. Menjadi istri, istri yang solehah. Menjadi guru, guru yang soleh. Menjadi murid, murid yang soleh. Menjadi pedagang, pembeli, sama-sama soleh. Menjadi ya apapun itu gitu. Karena ternyata semuanya penting dalam Islam. Dari mana kita tahu? Ya tadi dengan model tahlili. Ternyata penyebutan etika bertamu itu sejajar setelah adanya perintah-perintah sholat, zakat, dan taat kepada Rasul. Terima kasih Ibu atas tambahannya.